Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli. Sorry. Ini kurang sehat juga lagi. Ini mendung ya, hujan. Kalau ada noise mohon dimaklumi, dan kita udah pakai lampu. Kalau videonya kurang terang mohon dimaklumi, tapi insya Allah audionya diusahakan terang jelas ya. Oke. Yang namanya musim juga mau dicegah kan nggak bisa. Musimnya hujan ya hujan, nanti kalau sudah pergi musimnya habis ya nggak ada dia. Ya, masalahnya di kita ketika hujan minta terang, ketika terang minta hujan. Ini agak-agak terganggu kesehatan. Oke. Aku ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Selanjutnya kita melanjutkan seri-seri kajian kita tentang Martin Luther si anak nakal ini ya. Seri ketiga, sekarang masuk seri yang keempat. Seperti biasanya sebelum masuk seri yang keempat, kita ucapkan dulu terima kasih kepada saudara-saudara kita ya yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya ya, untuk saudara-saudara terkasihku, pewayor-pewayor terkasihku dimanapun adanya, dalam negeri, mancanegara, aku ucapkan terima kasih juga atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetaplah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan bila ingin men-share silahkan, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong lalu di-reupload atau diunggah ulang, jangan. Berikutnya lagi, terima kasih atas doa-doa baiknya kepada semuanya. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Dan tentunya aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah surahkan juga untukmu. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang terijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk seri yang keempat. Kemarin aku sudah sampaikan dari seri 1 sampai yang ketiga, cikal bakal Protestan ya. Artinya seperti aku bilang, sejarah itu tidak lahir dengan sendirinya tanpa ada pelakunya. Maka dari pelaku itulah kita bisa tahu sejarahnya, yaitu si anak nakal dari Eisleben, Saksoni, Jerman, yaitu sosok yang bernama Martin Luther, dan kadang-kadang disebut Luther gitu saja, maka pengikutnya disebut Lutheran ya gitu. Sudah kita sebutkan ya. Sekarang kita akan merujuk. Sebetulnya sih yang kita akan cari itu penjelasannya tentang Deuterokanonika. Tapi kan ya enggak asik kalau langsung ke sini tanpa tahu sejarahnya ya. Seri 1, 2, 3 sudah kita diskusikan sejarahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Udah hapus ini. Aku hapus. Semoga bisa ditulis. Aku sekarang akan menjelaskan tentang Deuterokanonika. Karena apa? Selanjutnya kok berbeda. Kitab suci saudara kita. Aku tetap menggunakan kata Kristen ya. Mungkin ada yang tidak terima atau gimana ya. Ini kan aku menyuguhkan berdasarkan historis empirisnya kan begitu. Seperti yang pernah aku bilang kemarin, biasanya teman-teman Katolik itu kurang welcome kalau disebut Kristen. Mereka senangnya Katolik gitu. Nah, untuk kali ini aku tidak begitu. Ya semuanya Kristen ya.
Semuanya Kristen, nanti ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan gitu. Ini istilahku lah ya. Kalau kalian nggak terima ya silakan saja, tapi ini istilahku supaya gampang aku menjelaskan kepada kalian, gitu saja. Nah, nih kitab sucinya saudara kita Kristen Protestan. Ya. Nih. Ini kitab sucinya saudara kita Kristen Katolik. Ya. Oke. Kristen Katolik itu awalnya ya cuman Katolik. Nggak ada yang lain yang bisa diartikan umum, ya. Umum. Makanya aku sebetulnya ya tidak begitu menerima kalau Katolik itu nanti ada Katolik yang versi Rusia, terus versi Bizantium itu ya nanti ada lagi versi Roma. Nah, sebetulnya yang Katolik itu yang mana? Kan harus ditegaskan gitu. Kalau tiga-tiganya ngaku Katolik tapi berpisah, padahal Katolik itu sendiri artinya umum, ya kenapa harus berpisah? Ya jadi kan nggak umum. Dan aku melihat kenapa digunakan kata Katolik umum itu artinya yang lain-lain nggak apa-apa sih lo masuk podo umum ini untuk umum. Nah, kira-kira begitulah ya. Dan ujung-ujungnya yaitu hanya sebuah strategi dakwah saja, dan itu sah-sah saja. Karena ketika dibawa dari daerah asalnya di Israel sana, dibawa ke keluar Israel khususnya Itali, ya. Orang-orang Rum itu kan bukan gelas kosong ya. Mereka sudah punya juga kepercayaan ya yang kita sebut dengan pagan-pagan itu. Nah, tentunya kan nggak gampang menyuruh mereka membuat pagannya terus menjadi Kristen, kan nggak gampang. Maka ya sudah, kasih nama aja Katolik gitu ya, jadi umum. Nggak tahu kemudian kok ada terus yang Katolik Timur lah, yang Bizantium itu, ada Katolik lagi yang Ortodok Suria lah gitu ya. Tetapi secara umum kalau kita bilang Katolik itu yang ada di Roma itu, yang di Italia itu, yang aku bilang sebetulnya itu negara, cuman dalam perspektif agama, dan mereka bisa hidup rukun dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, ya sudah silakan saja. Jadi negara dalam negara sebetulnya. Ini satu negara sekuler, yang satu negara teologis gitu aja. Ya. Dan sampai sekarang kita harus akui kehebatan Katolik itu tetap eksis dia kan. Jadi jalur pemerintahannya itu tetap sampai ke paus sana. Mau di mana saja gereja Katolik di muka bumi ini dia nggak bisa sembarangan, harus ikut aturan main komandannya yang ada di Rum sana, ya. Seperti kerajaan apa? Kalau teman-teman saksi Yehova nyebutnya kerajaan Allah, ya. Tapi nggak tahu sebetulnya konsep kerajaan Allah itu di teman-teman saksi Yehova itu begitu gencar didiskusikan, tapi mereka tidak membentuk kekuatan sebagaimana yang dibentuk oleh Katolik. Ya, itu hal lain lah kita diskusikan. Oke, kembali ke sini. Kenapa lalu berbeda? Yang satu tebal, yang satu tipis, atau yang satu lebih tebal dari yang lain, atau yang satu lebih tipis dari yang lain. Ini yang coklat kemerah-merahan Protestan, yang ini Katolik. Ya, padahal mereka sama-sama Kristen. Nah, kan supaya lebih gampang aku menjelaskannya, sama-sama Kristen. Nanti ada Kristen Katolik, terus ada pecahannya Kristen Protestan seperti itu. Nah, maka jawabannya karena memang jumlah kitabnya tidak sama. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, jumlah kitab dari saudara kita Kristen Katolik itu ada tambahan yang disebut Deuterokanonika. Ini aku harus jelaskannya harus pelan-pelan ya, karena sejarahnya ini berputar ini ya. Harus pelan-pelan ya. Ya semoga kalian sabar lah mengikuti ya. Dan aku kekurangan data dari teman-teman kita yang Yahudi. Bukan kekurangan sis, sangat minim sekali dataku. Karena nanti nggak bisa supaya kajiannya holistik, kita harus tanya kepada teman Yahudi. Nah ini ya, ada berapa kitab nih?
Oke. Oke itu. Ini perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama. Sebetulnya aku harus jelaskan Deutro dulu ya. Nggak apa-apa lah, terlanjur ke sini. Nah, ini yang membedakan. Perjanjian lama itu seperti ini, itu sama semuanya. Protestan, Katolik sama. Kemudian yang menjadi beda, kenapa tebal ya ini? Deuterokanonika ini. Ya, Deuterokanonika baru nanti itu ada perjanjian baru nih. Nah, kalau diteruskan ke Islam, berarti Islam perjanjian terakhir. Nah, dari sini kita menjadi tahu sebetulnya urusan Deuterokanonika itu urusan perjanjian lama. Kitabnya saudara kita Yahudi atau disebut kitab orang Ibrani. Itulah yang aku bilang, terus terang dataku tentang Yahudi karena aku tidak punya teman untuk berkorespondensi sangat minim ya. Jadi aku akan menjelaskan sejauh yang aku tahu saja dulu ya. Nanti kalau ada perlu ditambahkan silakan kalian tambahkan. Ya, Deuterokanonika ini ada berapa ini? Tobit, Yudit, tambahan-tambahan pada buku Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus anak Sirak 5 ya, Baruk 6, surat Nabi Yeremia 7, tambahan-tambahan pada buku Daniel 8, Makabe 1 9, Makabe 2 10. Ada 10 kitab. Nih. 10 kitab yang diterima oleh Katolik ditolak oleh Protestan. Sudah? 10 kitab, bukan 10 surat, bukan 10 ayat, 10 kitab. Kalau satu kitabnya ada 100 ayat ya silakan 100 kali 10 ada berapa ribu ayat yang akhirnya terpisah antara Katolik dan Protestan. Ya. Dan perseteruan ini sebetulnya bukan perseteruan barang baru. Jadi nggak usah kaget. Sudah sejak lama perseteruan ini berlangsung antara Katolik dan Protestan. Itu diawali seperti kemarin ketika si anak nakal ini mau menerjemahkan Alkitab dalam edisi bahasa Germani. Nih. Ya karena dia orang Jerman. Ya. Cuman nggak tahu ya kenapa akhirnya Alkitab dalam edisi bahasa Jerman tidak populer juga ya. Tidak menjadi sesuatu yang monumental seperti bagaimana Protestan ya. Kan kita juga jarang kan menerima kitab Bible dalam edisi bahasa Jerman kan jarang. Permasalahannya itu di sini ketika si anak nakal ini ya membikin terjemahan Alkitab ke dalam edisi bahasa Jerman. Disinilah awal mulanya terjadi perpecahan antara Katolik, ya, Kristen Katolik dan Protestan. Di mana di sini ada Deuterokanonika, di sini tidak ada, tidak ada. Ya itulah kenapa kitabnya berbeda jumlahnya dan banyak bedanya. Pertanyaan timbul, yang benar yang mana? Nggak segampang itu menentukan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kita lihat dulu sejarahnya. Dan aku di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk objektif. Artinya aku berdiri dalam kondisi tidak memihak Katolik, tidak memihak Protestan. Ya adanya sejarahnya seperti itu. Makanya aku bilang jangan gampang-gampang menyalahkan yang Katolik atau menyalahkan yang Protestan. Karena dua-duanya itu punya argumentasi. Tapi kalau dua-duanya benar ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Itu logik. Makanya ya
Kalau kalau kita tahu duduk permasalahan sejarah seperti ini, itu dia itu nggak akan berani ngomong kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Terlalu sombong. Percaya terhadap agamanya masing-masing itu sih ya haruslah. Kan kita nggak mungkin kita percaya terhadap sebuah agama dan agama itu kita ini kira-kira bisa menyampaikan kita ke surga nggak? Lah untuk apa agama itu dipakai? Tapi kalau kesana kemari berkuar-kuar kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga, kami mesti selamat, hanya bermodalkan dogma bahwa Yesus menebus dosa dari apa yang telah dilakukannya. Orang Sumatera bilang terlalu jauh antara panggang dari api. Karena apa? Permasalahannya terlalu kompleks. Kita sekarang bermasalah terhadap kitab suci, belum yang lain. Kitab sucinya aja bermasalah. Kok sudah berani klaim pasti masuk surga, pasti masuk surga. Surga yang bahaya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku jelaskan dulu istilah-istilahnya supaya kalian nanti bisa mengikuti. Jadi jelas ya, kita tidak masuk ke sini dulu. Bagaimana ceritanya Martin Luther menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman ya. Terus terjadi pertarungan antara Katolik dan Protestan. Dan ini pertarungan lama, jadi nggak usah terlalu dirisaukan. Dulu sudah begitu. Kalau sekarang begini itu hal yang biasa, bukan hal yang baru gitu ya. Kita nggak bisa langsung ke sini dulu, kita harus mundur dulu. Karena jadi gini loh, Deuterokanonika itu masalah perjanjian lama, itu masalahnya orang Yahudi. Akhirnya berdampak ke kekristenan, karena kekristenan baik itu Protestan maupun Katolik tidak bisa lepas dari bayang-bayang perjanjian lama. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ini masalahnya masalah punya orang Yahudi. Gitu. Ya, makanya aku bilang tadi sayangnya aku minim. Kalau punya teman koresponden di Israel sana sih enak bisa tanya-tanya ya. Oke. Itu pun harus mereka yang benar-benar tahu. Kalau yang tetap aja goblok ya goblok aja. Ya. Makanya kita ngaji ini untuk menghilangi kegoblokan kita. Ya. Oke. Istilah-istilah yang digunakan, ini dulu ya, supaya kamu nanti tidak bingung. Ini agak ribet memang menjelaskan kitab suci ini. Aku tadi berpikir mulai dari sisi mana, aku jelaskan dulu. Ada istilah Septuagint. Huruf besar supaya ngerti kalian. Ya. Nanti kalian semakin tahu kalau kita belajar sejarah ini bagaimana pentingnya original teks itu, dan itu dipenuhi oleh Al-Qur'an. Jadi kalian jangan anggap remeh, original teks itu begitu penting. Setelah nanti kamu tahu bagaimana Septuaginta, bagaimana Vulgata. Septuaginta ya, ada bilang Septuagint, ada bilang Septuaginta, terserah karepmu sing di. Septuaginta atau Septuagint terserah mau yang mana ya. Septuaginta ya. Ini ada yang bilang ini 70 orang yang menerjemahkan. Tapi ini juga dibantah. Tapi sejarah begini juga ada Septu. Nah, ini yang heran ini begini. Kira-kira orang Yunani yang mencontoh meniru orang Jawa atau orang Jawa yang meniru Yunani, coba. Karena 70 Septu. Orang Jawa kalau bilang 7 itu Sabto. Nah, temanku ada namanya Sabto, dia anak ke-7. Nanti kalau di militer itu ada Sabta Marga, 7 sumpah. Nah, inilah bahasa saling keterkaitan. Makanya aku bilang, aku tadi belum sempat tapi sudah ketemu dengan dosen bahasa Inggris. Aku mau ajak diskusi bahwa bahasa itu sebetulnya asalnya satu, bahasa firman. Kalau kita rujuk itu di surat Al-Baqarah, bagaimana ketika Kanjeng Nabi Adam mendapatkan penurunan pengajaran ilmu oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung.
Masalahnya asma itu diterjemahkan nama-nama. Itu yang jadi repot. Ya bisa sih asma ismun itu sebetulnya nama ya bisa, tapi dalam konteks itu bukan nama, ilmu, isme, ajaran. Soekarnoisme, Karmakisme, Marxisme. Jadi isme-isme itu meniru dari itu, sebetulnya diajarkan ilmu. Nah, itu bahasa berawal dari sana. Cuman kan Adam Smith nggak fair. Adam Smith itu nggak tahu juga kok. Dia itu sebetulnya orang ekonom. Tadi aku ngobrol dengan dosen ekonomi juga. Ya, dokter siapa tadi? Ibu Titi. Ya, Adam Smith itu sebenarnya orang ekonomi, tapi dia belajar bahasa. Kenapa bahasa yang ribuan di dunia ini bisa dia kerucutkan menjadi 4 kelompok? Kenapa berhenti di 4? Kalau yang di 4 aja, yang 1000-an bisa berhenti di 4, masa sih yang 4 nggak bisa berhenti di 1? Akhirnya nanti kita tahu agama bahasa itu bersumber dari satu bahasa dulu, bahasa firman, kemudian berkembang menjadi bahasa budaya, menjadi banyak ini. Nah, sekarang kita ke sini. Ya, ini nggak tahu Septuaginta, Sept itu 70 orang yang menerjemahkan. Apakah Jawa yang meniru Yunani, apakah Yunani meniru Jawa? Yang jelas ada kesamaan. Seperti orang Jawa bilang makan itu apa? Mangan. Orang Batak bilang makan ya mangan. Apakah mereka saling meniru, saling mencontoh? Nggak semudah itu menjawabnya. Karena ini proses budaya. Ya, oke. Septuaginta itu adalah, gampang supaya singkat aja ya aku jelaskannya. Karena kamu harus tahu ini, kita ini agak ribet bicara kitab suci ini. Perjanjian Lama ya, atau kitab orang Ibrani, ya. Misalnya disebut juga orang Ibrani, disebut juga Israel, disebut juga nanti Yahudi gitu ya. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi hati-hati ya. Yunani bukan yang Gerika, yang Koine. Ya. Ini terjadi kapan? Sebelum Yesus lahir, 3 sebelum Masehi. Sudah dalam edisi terjemahan. Dari mana? Dari Ibrani. Yang aslinya itu kitab orang Ibrani ini, atau Yahudi atau Israel, terserahlah. Ya. Jadi, ya, Septuagint itu dikerjakan penerjemahan. Ini kata berita. Cuman banyak yang menentang. Benarkah 70 orang yang menerjemahkan itu gitu ya. Jadi hasil kolektif ya. Ini Septuagint ya, adalah kitabnya orang Ibrani atau Perjanjian Lama, lebih populer disebut begitu, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Koine, bukan Gerika ya. Kapan? Terjadi pada 3 sebelum Masehi. Yesus sudah lahir belum? Nah, ini perlu. Kamu perlu, kenapa aku menjelaskan ini? Supaya kamu tahu, ini Yesus belum lahir. Yesus kan 1M. Ini 3SM. Sudah diterjemahkan. Dan kita sepakat, kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Yang ini dicas. Nih. Taruh ke sana biar gak ngalangi Bapak. Ya, kitab suci itu dalam bahasa orinya. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci, karena bahasanya sudah nggak ori. Ya, di sini kamu mulai tahu. Seharusnya engkau berbahagia karena kamu punya kitab suci Al-Quran dalam original teks. Dan setiap dia diterjemahkan harus disertai original teksnya. Ya. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu kan sini originalnya, sini terjemahannya, atau di atas originalnya, di bawah terjemahannya. Karena apa? Originalnya itu aslinya, sementara terjemahan itu bayang-bayangnya. Kesalahan pada bayang-bayang bisa kita rujuk ke original teksnya. Itu loh.
teman-teman kita. Yang dipegang itu bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Terjemahan kitab suci tentunya bukan kitab suci. Ya. Sejak kapan? 3 sebelum Yesus lahir, 3 SM. Ya. Oke, itu Septuagint. Berikutnya kita kenal yang namanya Vulgata. Ini belum kering-kering ini. Ya. Gata. Ya, ini habis, yang ini yang habis tengok. Ini ya, bahasa umumnya Vulgata itu bisa disebut umum, populer, viral ini. Umum, populer, atau viral bahasa anak sekarang, anak milenium. Itu Vulgata. Ya. Ini sama. PL ya, atau kitab orang Ibrani, aku singkat KI ya. Atau kitabnya saudara tua kita Yahudi atau orang Israel ya. Orang Ibrani juga disebut orang Israel ya. Itu ada di perjanjian lama itu ada. Ya. Itu diterjemahkan ya ke dalam bahasa Latino. Ya. Tahunnya berapa? Itu kalau tahun tepatnya 383 sampai dengan 405. Masuk ini deh. Masehi, ya. Atau gampangannya abad keempat gitu aja lah. 4M. Ini 3 SM, ini 4M. Ya. Ini siapa pelakunya? Hieronymus. Sorry kalau namanya salah, ngejanya sulit. Hieronymus. Atas instruksi dari Paus ya. Paus Damasur ini, Paus. Diinstruksikan, maka diterjemahkan Hieronymus itu, itulah disebut Vulgata. Ya. Oleh Paus Damasur, terjemahkan. Ya, seperti dulu lah. Kita kan dulu nggak pernah mengenal kata Tuhan. Baru ketika Leitsker dikasih perintah, itu kamu terjemahkan kitab Bible ke dalam bahasa Melayu. Indonesia belum ada. Itu kan tahun 1668. Ya. Di saat itulah ya Leitsker memasukkan kata Tuhan. Artinya, seandainya tidak ada perbaikan terjemahan, itu Borowitz sudah menerjemahkan tapi kacau. Masih campur antara bahasa Melayu, bahasa Arab jadi satu. Maka disuruh sempurnakan si Leitsker ini ya. Maka saat itulah kita punya satu kosakata atau satu diksi baru, yaitu Tuhan. Ini aja ya supaya kamu tahu. Nampak tuh? Tuhan. Tahun 1668. Artinya sebelum tahun 1668 orang Islam, orang Indonesia tidak punya Tuhan, yang punya Tuan. Maka kalau Yesus dibilang Tuhan, tidak ada masalah, karena dia sesungguhnya Tuhan. Masalahnya otak berbeda. Tuhan itu menjadi yang transenden, menjadi yang transenden. Sementara Tuhan menjadi yang imanen. Ini masalahnya. Jadi kacau. Padahal Tuhan sama dengan Tuhan. Jadi kalau Yesus itu Tuhan nggak ada masalah. Tetapi dia bukan Allah. Sekali lagi, kalau tidak ada Leitsker menerjemahkan Alkitab ke dalam edisi bahasa Melayu tahun 1668, kita tidak punya Tuhan. Artinya orang Indonesia pernah tidak punya Tuhan. Ini dicas, ini habis juga. Ini kalau aku ngomong gini, orang Indonesia pernah tidak punya Tuhan, ini yang goblok-goblok bisa kacau semua. Kan yang kajian kita ini kajian akademik ya. Jadi memang orang-orang tertentu yang suka, yang lain nggak suka ya sudah nggak masalah. Makanya aku sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ini trial error ya. Aku tidak bacakan dulu komen-komen kalian, kita ikuti dulu masukan dari teman. Nanti kita lihat datanya. Apakah kalau kita bikin
kajian itu maksimal 30 menit ya, maksimal 30 menit. Terus nanti payornya signifikan jadi 1000-an. Tapi kalau aku lihat naga-naganya enggak. Jadi masalahnya bukan masalahnya karena kajianku seperti itu panjang durasinya, bukan. Masalahnya adalah kajian Gus itu akademis. Sementara orang-orang itu lebih suka, Republik YouTube itu rakyatnya lebih suka yang junk video. Sudah makannya junk food, tontonannya junk video, video sampah. Yang akademik seperti ini jarang. Sebetulnya di sana masalahnya. Cuman kan aku orang yang tidak terlalu kaku. Oke lah, aku turuti. Aku bikin video yang maksimal 30 menit. Diusahakan 15 menit. Apakah itu terpengaruh? Punya korelasi terhadap jumlah viewer? Itu kulihat naga-naganya enggak. Ya. Cuman ya harus aku ikuti. Dan aku sebetulnya ada kerinduan yang mendalam membacakan komentar-komentar kalian. Karena di sanalah kita ketemu, bersilaturahmi, ada dalam satu hati, satu saudara, sama-sama dalam Islam. Ya, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Maka untuk teman-teman yang setuju dibacakan komen-komennya, sabar ya, sabar. Karena aku juga mau mereview apakah keputusan tidak membacakan komen supaya bisa terpenuhi 15 menit atau 30 menit maksimal itu berpengaruh ke viewer. Kita perlu data. Ya. Kalau nanti enggak, ya kita kembali. Itu namanya berpikir rasional, otaknya dipakai. Berapa lama? Waduh, lihat ini, sudah 30. Ya, sudah 30. Aku sampai mana tadi tuh? Pulgata. Ya, Pulgata itu dilaksanakan oleh, namanya sulit, Herenomis ya, apa Heronemis ya, atas perintah dari Paus Damasur ya, tahunnya ini ya. Ini artinya umum, populer atau viral. Nah, itu Pulgata ya. Supaya kamu tahu, sehingga aku nanti jelas lebih gampang menjelaskan kalian tentang Deuterokanonika ya. Sebentar. Ini Deuterokanonika. Ya, ini sudah lewat 30 menit ini, ya. Aku kembali ke sini ya. Vulgata ya, artinya umum, populer, viral ya. Itu dikerjakan oleh Hermonis ya, dari PL Perjanjian Lama ini ya, diterjemahkan ke bahasa Latin tahunnya ini. Yang perlu kamu perhatikan tahun, terutama tahun ini. 3 sebelum Masehi, Septuaginta. Sudah? Kalau di situ sudah, aku hapus. Nanti kalau kamu kurang, kamu screenshot aja. Kalau masih kurang paham ya. Yang penting kamu tahu Septuaginta, Vulgata ya. Tuh, foto tuh. Bapak supaya punya data. Foto sebelum Bapak hapus. Cepat cak-cak gitulah, Bapak supaya cepat jelas no. Cari yang nggak lemot. Memang kalau terkendala, aku maunya yang cepat supaya nggak hilang waktu. Ya. Ini, tuh. Udah? Oke, nah ini aku hapus ya. Aku hapus. Supaya kamu nanti nggak dibingungkan oleh istilah-istilah, ini banyak istilah-istilah yang membingungkan. Nah, oke, sekarang aku jelaskan. Masalah Septuaginta, masalah Vulgata, itu masalah terjemahan. Ini masalah terjemahan. Aduh, masih bahasa nggak bisa dipakai. Ya, itu cuma masalah terjemahan. Jadi kalau berbicara Septuaginta, berbicara Vulgata, itu terjemahan, tidak berbicara masalah lain. Peralihan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam teks-teks suci, hanya terjemahan. Ingat, Septuaginta, Vulgata itu hanya terjemahan saja masalahnya. Masukkan dalam otakmu. Ya. Oke, sekarang aku hapus ini. Ya. Sekarang kamu perhatikan, apa itu Deuterokanonika? Ya.
Ada penjelasan-penjelasan seperti itu, buang tuh, buang. Bapak yang bikin kacau deh, Pak ambil lagi. Ada istilah pertama itu proto. Iya, enggak, ini. Aku jelaskan kanon dulu, apa itu kanon. Ya. Kanon itu artinya mistar. Artinya pengukur. Artinya ukuran. Kanon. Mistar, pengukur, ukuran. Lama-lama kalau kita lihat konteksnya, ini bisa menjadi pengesahan. Oh, ini sudah dikanonkan. Ah, berarti ini sudah disahkan bahwa itu benar, gitu loh. Itu kanon. Ya. Atau standarisasi. Nah, itu kanon, ya. Jadi kanon itu kalau kata dasarnya bisa mistar, garisan ini. Mana garisan itu ya? Ini Yunani punya ini. Ini kanon ini. Ya. Mistar, pengukur atau ukuran, atau kemudian berkembang menjadi pengesahan atau standarisasi. Kita ngukur 1 meter. 1 meter itu ya sebegitu, nggak bisa tambah, nggak bisa kurang. Yang namanya 1 meter itu ya segitu, gitu loh. Standar ya. Kalau meteran berubah-ubah repot, nanti nggak bisa jadi standar. Apapun yang menjadi standar itu jangan berubah-ubah. Makanya Al-Quran itu tidak boleh dirubah dan tidak boleh berubah-ubah karena dia menjadi standar. Kitab suci itu tidak boleh dirubah-ubah. Nah, nanti kaitannya ini. Nah, itu kok ditambahi, ada Deuterokanonika. Yang satu bilang, oh tidak, ini bukan ditambahi. Lah kamu kok dikurangi? Itu Deuterokanonika. Nah, nanti konfliknya di sana antara Protestan dan Katolik ya. Tapi kita belum ke sana dulu, kita ke sini dulu. Ingat, kanon itu adalah mistar apa? Penggaris atau ukuran. Kemudian kita lihat konteksnya menjadi pengesahan. Sah distandarisasi dia. Tuh ya. Oke, berapa deh? 37, jangan sampai lebih ke 40 ini. Sudah lewat 7 menit. Sudahlah. Besok aku lanjutkan ya. Tapi gini. Yang namanya Deutro ya, yang namanya kanon itu nanti tidak terhubung dengan Septuagint, tidak terhubung dengan yang namanya Vulgata secara absolut. Karena aku sudah bilang, mau Vulgata, mau Septuagint, mau Vulgata, permasalahannya itu hanya dalam bahasa diterjemahkan. Nanti di kanon, tadi kan sudah aku jelaskan, pengesahan. Kanon itu urusannya dia dianggap sah enggak? Ya. Jadi enggak begitu terkait erat meskipun ada hubungannya ya. Tapi enggak terkait erat. Masing-masing bidang kerjanya beda. Aku ulangi, Vulgata dan Septuaginta itu urusannya urusan bahasa, sementara kanon itu urusan pengesahan. Ini dianggap oke, ini tidak oke. Nanti ada lagi istilah apokrifa. Nah, itu banyak lagi. Nah, nanti orang Katolik nggak terima kalau Deuterokanonika itu disebut apokrifa, nggak terima. Mereka punya alasan. Makanya Protestan juga jangan sembarangan bilang apokrifa. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Insya Allah besok akan kita jelaskan lagi di seri yang keempat. Oke, untuk saudara-saudaraku, ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, mereka tetap saudara kita, ya, harus kita hormati. Berikutnya, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, itulah bagian-bagian dari keberuntungan yang kita harapkan. Dan semoga kita mendapatkan keberuntungan yang dianugerahkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, aku tutup dengan salam penyemangat kita, salam Isra, Islam rasional. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin.